hanya bagimu Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Masih antusias untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kakak pujian kepada Tuhan. Katakan buktikan yang menyata. Cinta
boleh bersemangat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, lewat pekerjaan, usaha, dan lewat kehidupan kami juga Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama buka hati kita kepada Tuhan, supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak yang baik. Kau sangat baik, sangat baik. Haleluya. Bersamamu di dalam
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Untuk itu kami mau datang kepada-Mu bersekutu, mengucapkan syukur kami buat kebaikan Tuhan. Pujian sembahan kami kiranya menyenangkan dan berbau rupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Jin Kusmosi luar biasa dengan Tuhan sangat menghormati saudara-saudara. Haleluya. Baik, shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Horas. Jiwa-jiwa. Iya Om. Di nama Tuhan, saya berharap kiranya saudara-saudara dalam damai sejahtera daripada Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan dalam setiap minggu kita. Amin. Amin. Santai, relax ya. Jangan kaku, jangan tegang, jangan ngantuk. Kalau ngantuk itu ada kopi, aduk aja kopinya, boleh minum sambil dengarkan firman Tuhan. Nanti kalau ada waktu kita tambah snacknya, gitu ya. Saudara-saudara, saya ulangi, jangan kaku, jangan tegang, santai aja. Ya Om ya. Kalau ngantuk bisa minum kopi ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita banyak yang tidak hadir. Semalam keluarga Malaban minta izin karena dia ada urusan ke Bapak, tapi jadi saya izin Pak besok Bapak, kalau bisa ada datangnya. Saya bilang ya, ternyata mereka datang, tapi nggak apa-apa, doanya mereka dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 23. Mazmur itu dekat Wahyu. Amin. Saya ulangi, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan ayat yang sangat luar biasa, ya. Dan juga ini memiliki lagunya. Yang sudah mendapat katakan no. Yang belum mendapat katakan yes. Berarti sudah dapat semua. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat ke-6. Begitu seterusnya di ayat yang ke-6 dengan judul perikop di sini, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak melakukan bahaya sebab engkau sertaku, gayahmu dan gambarkanmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bajikan dan kenegaraan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin untuk firman Tuhan. Berkatilah saya dan saudara yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur Daud mengumpamakan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Jika Tuhan adalah gembalanya, berarti Dia adalah dombanya Tuhan. Saya mau katakan seperti ini, kalau kita katakan Tuhan adalah gembala kita, berarti kita ini adalah domba-dombanya. Saya ulangi, kalau kita katakan Tuhan adalah
saudara seperti jin? Pernah dengar cerita Aladin bin Aladin? Pas perlu digosok biar keluar jinnya. Kita kan ada seperti itu. Pas kita perlu Tuhan, kita berdoa, menangis sampai keluar air mata sama ingus menyatu sama air liur. Kita perlu Tuhan kadang-kadang hanya karena meminta sesuatu. Tapi saudara-saudara, coba nih, saudara Yanti membayangkan pula itu. Air mata jumpa air ingus jumpa air liur. Luar biasa. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara, ini jangan kita samakan Tuhan itu seperti jin pas perluannya gosok gitu. Aku berikan kamu 3 permintaan. Jangan, Tuhan itu gak akan memberikan kamu 3 permintaan. Semua yang kau minta Tuhan akan berikan ketika kamu membutuhkan, bukan ketika kamu inginkan. Gak usah 3. Apa yang kamu butuhkan, kalau itu perlu, Tuhan akan berikan. Amin. Serius saya bilang, ini gak main-main, ini firman Tuhan mengatakan. Jangan kita samakan Tuhan itu seperti satpam. Kalau saudara-saudara satpam itu menjaga saudara tidak secara akurat. Kalau bahasa geologinya, dia nggak transenden, dia nggak imanen. Kalau satpam kan nggak mungkin saudara-saudara di kamar, dia di kamar nggak kan? Paling dia di pos ini, di pos ini. Saudara di, tapi Tuhan apa? Tuhan ada di dekat. Bahkan apa? Dia ada dalam hati kita. Maka jangan jadikan Tuhan itu jadi satpam dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita menjadikan Tuhan itu seperti sebuah lampu. Lampu apa? Lampu dihidupkan ketika gelap. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengatakan seperti ini. Teks ini merupakan tulisan dari Raja Daud yang dimana dari awal hidupnya dia dipanggil Tuhan dari seorang gembala. Daud sebelum dipanggil Tuhan dengan luar biasa, dia itu adalah seorang gembala. Saya ulangi ya. Daud sebelum dipanggil Tuhan, pekerjaan Daud itu adalah seorang gembala. Ketika saya telusuri teks ini, saya ekspos, tahu saudara berapa ekor, 2 ekor atau 3 ekor kambing domba si Daud? Enggak banyak, 2, 3 ekor itu yang digembalakan. Sedikit nggak? Sedikit. Saya ulangi ya. Ketika saya ekspos teks ini, yang digembalakan Daud hanya 2 dan 3 ekor kambing domba. Jadi kalau dia seorang pengembala, Daud tahu betul bagaimana itu seorang gembala. Betul ya? Saudara, kalau saudara seorang petani, saudara tahu betul itu bagaimana petani, apa yang harus dilakukan, pupuknya apa, ZAK, NPK atau NPK, atau yudiumnya, ganamnya, atau apa tadi? Tahu saudara. Ketika carinya mau berbunga, itu kita tidak usah tahu urea. Yang kita tahu apa? Zat buah, betul ya? Tapi kalau tanamannya, cabenya masih kecil, yang perlu itu urea, pertumbuhan. Tapi kalau dia mau berbunga, kita tarik, kita kasih itu apa? Zat buah. Karena seorang petani tahu betul itu bagaimana petani. Begitu juga dengan Daud. Ketika dia mengaku Tuhan adalah gembalaku, kenapa? Karena dia tahu betul bagaimana itu seorang gembala. Bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya buat dalam catatan saya seperti ini. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita harus jadikan Yesus sebagai gembala kita? Yang pertama, karena seorang gembala akan bertanggung jawab atas hidup gembanya. Saya ulang ya. Karena seorang gembala akan bertanggung jawab atas domba-dombanya. Kita baca firman Tuhan di dalam ayat 2 dan ayat 3. Bang Jaya boleh baca ayat 2 dan ayat 3. Keras. Perlu kacamata? Mazmur berapa? Mazmur 151. Serius kan? Mazmur 23. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Serius lah. Ayat 2 dan ayat 3 ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oke, terima kasih Bang Jaya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seorang gembala akan bertanggung jawab atas domba-dombanya. Gembala akan memberi makan dombanya, gembala akan memandikan, gembala akan memelihara, gembala akan memperhatikan bulunya bagaimana, kakinya bagaimana perutnya bagaimana, kepalanya. Itu akan diperhatikan oleh gembala. Dan gembala bertanggung jawab penuh atas domba-dombanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan saya dan saudara. Ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita domba-dombanya, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Teks yang baru dibacakan oleh Bang Jaya mengatakan seperti ini. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saya ulangi. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara, saya tanya saudara, domba apa makanannya? Rumput ya. Coba saudara pikirkan ini. Tuhan membaringkan kita di rumput yang hijau. Rumput yang hijau. Kalau domba itu makanannya rumput hijau. Di rumput hijau itulah dombanya dibaringkan. Artinya seperti ini. Rumput hijau itu berbicara soal makanan. Betul ya? Tuhan akan memberikan kamu makanan yang berlimpah-limpah ketika kamu jadikan Tuhan gembala. Yang selanjutnya mengatakan apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air itu, siapa sih manusia yang tak perlu air? Kalau kita pelajari, ketika ada dipilih makanan dan minuman, orang pasti pilih minuman. Karena kenapa? Orang tak bisa makan tanpa minuman. Tapi orang bisa hidup, minuman aja diminum daripada makan. Kalau saya kasih yang di roti, setelah semalam kan makan roti romas, habis kalau satu bungkus saya bilang, saya kasih minum. Itu mana dari? Kesemak, nggak bisa bernapas. Karena apa? Rotinya di sini. Tapi coba saya kasih, ya habiskan aku gelas ini satu botol. Habis nggak? Habis. Karena kebanyakan air itu nggak ada efek samping sana. Paling kucing banget, keringat banget. Arti dari membimbing aku ke air yang tenang ini berbicara soal minuman. Artinya kamu gak akan kehausan. Makanan minumanmu Tuhan yang tanggung jawab. Sebagai domba, kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Karena apa? Gembala yang bertanggung jawab. Kalau kamu jadikan Tuhan gembalamu, kamu tidak perlu takut apa makananmu, apa minumanmu. Karena kenapa? Tuhan yang bertanggung jawab. Betul saya bilang sampai ini pemeliharaan Tuhan saya rasakan. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu gini. Kalau kita jadikan Tuhan adalah gembala kita, Dia yang bertanggung jawab atas makanan dan minuman, sama seperti domba. Tanya dulu saudara-saudara, kalau dia domba, dia berpikir gak dengan apa yang dia makan? Nggak dipikirkan. Karena kenapa? Dia yakin gembalanya akan memberikan makanan bagi. Domba nggak perlu takut apa yang dimakan dan apa yang diminum. Karena apa? Gembala akan memberikan makanan dan minumannya. Itu dia. Yang selanjutnya mengatakan seperti ini, ia menyegarkan jiwaku. Ini berbicara soal kepedulian gembala dengan tubuh, dengan apa lagi? Dengan sakit, dengan cacat, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Jadi seorang gembala, saudara-saudaraku, akan memperhatikan kamu betul, memperdulikan kamu betul. Seorang sahabat sedekat apapun belum tentu memperdulikan kamu sedetail mungkin. Tak mungkin. Terkadang sahabat terdekat pun nggak tahu apa yang menjadi keinginan kita, betul ya? Terkadang sahabat terdekat pun nggak tahu apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita. Tapi saya mau bilang Tuhan tahu. Makanya dalam katakan Tuhan adalah gembala. Pernah nggak saudara? Saya di sini ada pilihan anjing. Pernah? Saudara nggak akan merasa jijik melihat itu anjingnya, betul nggak? Pernah nggak saudara pelihara anjing itu kalau lihat itunya ditindih sih, nggak jijik kan? Begitu juga dengan gembala. Gembala akan diincar apa yang ada dalam diri domba-dombanya. Makanya mau kamu kuringan besok kan gembala akan tetap mengakui kamu dombanya, betul ya? Mau bagaimanapun keadaanmu, gembala akan mengakui kamu dombaku. Contohnya kalau kamu kuringan ya, dari apa ya? Dari kuringan. Oh gitu lah. Kalau kamu gembala akan berusaha memulihkan
supaya dia berbulu cantik, berbulu lebah, tubuhnya sehat, semuanya bagus, betul ya? Begitu juga dengan gembala. Kalau seekornya kita nggak jijik dengan kutu-kutunya, begitu apalagi dengan domba. Tapi yang paling mirisnya, kita jadikan Tuhan itu sebagai apa? Mungkin saudara mengatakan kepada saya kekurangan, saya ini kehausan, saya ini sekarang dulu saya nggak ada lagi harap. Pertanyaan ini, Tuhan itu siapa dalam hidupmu? Makanya saya katakan jadikan Tuhan gembala dalam hidup kita. Gembala itu bukan hanya sekedar soal saya jemaat, enggak. Ini perumpamaan bagaimana dekatnya Daud dengan Tuhan. Jadikan Tuhan gembala. Amin. Lihat tempat jadikannya. Jadikan Tuhan gembala. Amin. Wow, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan akan bertanggung jawab atas makanan kita. Dia bertanggung jawab atas minuman kita. Dia bertanggung jawab atas tubuh kita. Dia akan menyertai kita kemanapun kita melangkah ke jalan yang benar. Kalau seorang gembala nggak mungkin membawa dombanya ke jurang, nggak mungkin, betul ya? Nggak mungkin seorang gembala membawa domba-dombanya ke dalam jurang. Nggak mungkin seorang gembala membawa domba-dombanya ke jalan yang berbatu-batu. Nggak mungkin seorang gembala membawa domba-dombanya kepada tanah yang berlumpur-lumpur, bahkan mau menenggelamkan dombanya. Tetapi gembala akan membawa domba-dombanya ke jalan yang terbaik, ke mana rumput hijau ada banyak berada. Tuhan akan membawa. Makanya di dalam Yeremia 11:29 atau 29:11, aku tahu apa yang ada rancangan. Tuhan akan membawa kamu kepada rancangan yang terbaik. Tetapi kita yang nengel, saudara, kayak kambing. Saudara, kalau kambing di kampung saya dulu, memelihara B2 pernah, pelihara B1 pernah, pelihara kambing pernah. Pelihara tikus nggak pernah. Ya. Tapi makan tikus pernah. Jadi kalau kambing itu saudara-saudara tahu, biasanya kalau kambing itu diikat gitu ya. Apalagi kalau dibilangnya bajar tuh yang manutnya gitu. Itu kadang mau kita diseret, kita tarik, nggak mau, kita tarik, nggak mau, sampai mau kadang lupa kita. Padahal apa? Mungkinkah seorang pengembala kambing membawa kambingnya ke halal itu? Tapi kalau domba berbeda. Pernah saudara lihat video dia, ada orang pengembala domba atau biri-biri memiliki ternak yang luas, video kawan yang luas, ada turis datang. Kalau mungkin lihat videonya, itu paling 1 menit gitu. Ada turis datang, jadi dia memanggil dombanya. Oh, dapat ciri khas itu. Oh, katanya kan, dombanya hanya melihat aja. Dicoba lagi. Hanya melihat aja, nggak bergerak. Tapi ketika seorang pengembalanya berteriak, langsung bergerak semua. Pernah lihat video itu? Pernah? Itu artinya apa? Domba akan tahu ciri khas gembalanya. Kamu dan saya sampai tahu apa suara Tuhan, bagaimana suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Firman, coy. Firman, guys. Suara Tuhan itu firman. Suara Tuhan itu firman. Jadi kalau kita mendengar firman, kita melakukan firman, kita kembali merenungkan firman, kita akan menggenapi janji firman itu. Makanya hidup kita dikatakan apa? Menggenapi firman itu tertulis semua tentang janji. Saya pernah bilang kepada saudara-saudara, makanya Alkitab kita itu ada 2, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian demi perjanjian nggak penting bagi kita, tapi janji itu yang penting. Janji itu harus kita hidupi. Apa janji Tuhan? Kamu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Aku akan memberkati kamu. Aku datang bukan untuk membinasakan, tapi memberikan hidup berlimpah. Dan banyak sekali janji-janji Tuhan. Datanglah kepada aku memberikan kamu lebih. Wah, begitu ribuan janji Tuhan. Apakah itu hanya sekedar janji? Saya suka dengan lagu sebentar itu. Lagunya, aku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi
Tapi janji Tuhan nggak mungkin ingat janji. Tuhan nggak mungkin lalai dalam janji. Tapi percaya janji Tuhan tepat pada waktu. Mungkin saudara mengatakan, aku kok nggak menerima janji Tuhan, aku nggak mengalami janji Tuhan. Ingat baik, selama kamu hidup mendengarkan suara gembala, suara firman, kamu hanya nunggu waktu Tuhan is the best. Waktu yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kamu. Terkadang karena kita terlalu lama menunggu sampai kita pada semangat, putus pengharapan dan lari dari jalan Tuhan, makanya kita tidak menerima janji Tuhan. Saya berdoa kepada kita semua, berkat yang kelima itu sebenarnya bukan dipindahkan kepada orang. Nah, ketika ada berkat yang sudah ditetapkan kepada kita, itu akan tetap kita terima. Saya pernah berkata dengan satu statement, saya nama pendetanya. Dia mengatakan seperti ini, janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup seseorang. Contohnya ketika berkat itu Tuhan sama Hodson, itu akan tetap sama dia. Ketika mau berkat turun, dia jatuh dalam dosa. Berkat itu hanya tertunda, bukan lari. Berkat itu bukan hilang, tertunda. Jadi selama berkat itu tertunda, Hodson tidak balik-balik, berkat itu tidak akan diterima. Tapi ketika Hodson balik kepada jalan Tuhan, berkat itu akan kembali pada dia. Itu dia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai dombanya Tuhan, sebagai dombanya Allah, mari kita hidup di dalam naungan Tuhan. Karena kenapa? Dia bertanggung jawab dalam hidup. Sampai detik ini saya percaya Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saya. Bagaimana hidup kita? Mungkin terkadang kita, saya bilang sambil bermalam, hidup kita ini seperti ini, ayat di sini. Selalu ngepas. Tapi ingat, Tuhan selalu berikan kecukupan. Amin. Tuhan selalu berikan kecukupan. Jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Percaya, janji, amini janji Tuhan itu dalam hidup. Mungkin aku kok nggak mengalaminya. Setiap orang berhak menerima janji. Saya ulangi, janji itu akan diberikan ketika diminta. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, saya ulangi ya, janji akan diberikan kepada orang yang meminta. Tapi janji akan tertunda, janji akan tidak dialami ketika orang tidak meminta. Makanya maksudnya janji itu harus kita alami dan kita minta. Tuhan, aku percaya janjimu, aku kepala, bukan ego. Tuhan, aku percaya ketika aku mencari Engkau, semua akan ditambahkan kepadaku. Itu ingat apa yang dialami Yesus ketika dia dalam pencobaan apa? Dia menjawab dengan firman. Saya ulangi ya, saudara baca di dalam Matius atau Perjanjian Injil. Ketika Yesus dalam pencobaan di padang gurun, dia dicobai yang pertama tentang makanan, betul ya? Ubah batu ini menjadi jadi siapa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari makanan saja. Jadi apa? Setiap cobaan yang dihadapkan oleh Yesus, dia menjawab dengan firman. Jatuhkan kamu dari atas sampai ke bawah, sebab firman Tuhan mengatakan, kata Yesus, datang lagi Tuhan, ada tertulis. Jadi setiap cobaan yang kamu alami, persoalan yang kamu hadapi, jawab dengan firman. Firmannya bagaimana contoh ketika kamu menghadapi persoalan? Ya, bilang Tuhan, aku lebih daripada pemenang. Firman-Mu mengatakan seperti ini Tuhan, aku mengalami itu. Sehingga itu terjadi dalam hidupmu. Ketika kamu menghadapi kelemahan, ketakutan, bilang Tuhan, Engkau yang mengatakan di dalam Matius 11 ayat 8, aku datang kepadamu, mari datang kepadaku, akan memberikan kelegaan. Beri aku kelegaan itu Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kamu kelegaan. Beri aku kekuatan itu Tuhan. Sehingga kamu diberikan kekuatan. Jawab persoalan hidupmu, jawab sakitmu, jawab apa bebanmu dengan firman. Karena apa? Firman yang akan menjawab dan memberikan solusi sendiri. Ketika Yesus menjawab dengan firman, siapa yang bertindak? Allah bertindak, Roh Kudus bertindak untuk apa? Memberikan dia kekuatan. Ketika kamu menjawab persoalan hidupmu dengan firman, menjawab sakitmu dengan firman, Roh Kudus akan membimbing, mengajari, menuntun kamu, dan kamu akan menerima mukjizat Tuhan. Itu dia. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bagi saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, alasan kenapa kita jadikan Yesus sebagai gembala kita, karena gembala yang akan berperang untuk saya dan saudara. Artinya Tuhan yang akan berperang untuk saya dan saudara. Kalau saya boleh baca di dalam ayat yang keempat, Firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur.
Terima kasih kepada saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maksudnya gimana Pak Pendeta? Mungkin saudara bertanya kepada saya. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus, dalam pengembalaan kambing dan domba, terkadang ada binatang buas yang akan mengancam kehidupan kita. Contohnya ketika saudara dan saya di dalam pengembalaan di hutan, saya pernah mengembalakan 3 ekor, 2 ekor lembu di sebuah persawahan di mana. Ketika ada sesuatu yang terjadi kepada lembu saya, itu saya bertanggung jawab. Contoh nih, ketika ada binatang buas yang ingin mungkin mengancam dia, kalau saya sebagai pembakar, saya tengok dulu binatang buasnya apa. Kalau binatang buasnya harimau, saya lari, gitu ya. Betul. Saudara-saudara, contoh nih Bang Jaya. Bang Jaya punya 3 ekor kambing di mana? Buting Mah ya apa? Lintong di hutan. Di mana kamu punya? Lintong di hutan. Bang Jaya punya kambing lintong di hutan 3. Nah, di sini kambingnya. Abang di sini lah duduk menengok. Datang singa. Mau dimakan kambing. Apa yang kamu lakukan? Lempar pakai batu. Gak lari dia. Kalau lawan? Lempar pakai batu lah lawan. Gak lari dia. Lari lah. Kalau saya tinggalkan itu kambing, saya lari pulang. Daripada nyawa saya terancam, daripada saya mati. Saudara saya tanya, kalau saudara punya 2 ekor kambing, ada singa yang menghantam kambing itu, saudara biarkan atau saudara lari? Lari takut karena apa? Kita pun bisa dimakan, tapi Daud kan enggak. Daud mengatakan dalam Raja-Raja dan Tawaris, ketika ada binatang buas mau mengancam, menerkam kambing dombanya, dia mau bunuh itu. Makanya saya katakan Daud tahu betul tentang bagaimana seorang domba. Kalau saya ada 2-3 ekor kambing domba di sini, ada harimau, kemudian kemakan sana, aku lari aja. Karena daripada nyawa saya terancam, saya bilang ini 2 ekor kambing domba berapa? Saya buat di sini paling hebat 5 juta. Iya kan? Daripada nyawa saya mati, kambingnya bisa dibeli lagi, betul ya? Itu pada tidak, tapi nggak semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengatakan, ketika kamu jadikan Tuhan sebagai gembalamu, Dia berperang untuk kamu. Teks tadi mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kekelaman di sini berbicara soal problema hidup, tantangan hidup, rintangan. Ketika kamu di dalam itu, aku tidak takut bahaya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika kamu dalam persoalan, ketika kamu dalam beban berat, ketika kamu dalam sakit, ketika kamu dalam krisis, jangan takut. Karena apa? Gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Kita boleh punya masalah, karena selama kita hidup di dunia pasti punya masalah. Kita boleh punya persoalan, nggak apa-apa, tapi jangan gara-gara masalah, gara-gara persoalan kita meninggalkan Tuhan, kita menjadi apa? Kalau kita mengatakan ada serigala di tengah domba ya, ada domba di tengah domba, kita berubah jadi serigala jadinya. Pertama-tama kita domba berubah jadi serigala. Artinya apa? Nggak mendengarkan Tuhan lagi. Bahkan apa? Lari dari Tuhan. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Dia ya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman di sini berbicara soal hal-hal yang tidak baik. Siapa di sini manusia yang tidak punya masalah? Siapa di sini yang nggak pernah sakit? Siapa yang nggak takut corona? Siapa yang nggak takut corona? Takut. Tapi jangan gara-gara ketakutan itu, mau dalam putrinya nanti corona. Bilang di dalam nama Yesus corona hancur. Selamat. Saya selamat. Kita antisipasi dong. Jadi jangan dalam nama Yesus, makan dan cuci tangan. Selalu di gereja oke. Kita buktikan kita punya iman, kita buktikan kita punya Tuhan. Amin. Kamu takut corona enggak apa-apa, tapi jangan ketakutanmu menghantuimu. Kita selamat dalam nama Yesus, dalam hati jangan siap salam dalam nama Yesus dalam. Ini hal lain kali kita lagi deh. Dalam hati. Selamat senyum aja. Tapi dalam hati, dalam nama Yesus. Setelah itu cuci tangan dong. Antisipasi. Kita punya hikmah, betul. Kita nggak usah takut. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, kamu punya beban berat, kamu punya masalah, kamu punya apa itu? Kekhawatiran, kecemasan, mari jadikan Tuhan gembala. Ketika kami belum khawatir, percaya gembala tidak akan
tinggal di. Gembala tahu jam berapa dombanya harus makan. Gembala tahu jam berapa dombanya harus minum. Gembala tahu kalau dia dombanya kedinginan, kalau kepanasan, kalau kehujanan itu gembala tahu. Dan dia bertanggung jawab untuk itu. Pada zaman dahulu masa Daud, ketika pengembalakan itu dia menginap di domba-dombanya, bukan pulang kayak kita di kampung sana. Dia menginap bersama domba itu. Dan ketika dia mau pulang gantian sama abang-abangnya gitu. Jadi di domba itu tetap dijaga betul. Kalau sekarang enggak. Kalau saya dulu di kampung ada namanya batu-batunya ditanam, pijak 1 meter batu-batunya ini, pakai tali, selesai pulang. Teman-teman, bapak ibu saudara-saudara, tidak apa-apa. Ibu punya persoalan, tidak apa-apa. Memang itu wajib ada. Terkadang kita sakit, oke, tidak apa-apa. Karena memang ini namanya panah daging, wajib sakit. Tapi kan kita punya Tuhan. Saya bilang seperti ini, selama kamu punya destiny dalam Tuhan, mau tidak akan merugikan kamu. Saya bilang ini, selama kamu punya destiny dalam Tuhan, mau tidak akan merugikan kamu. Karena kenapa? Destiny itu harus digenapi dalam hidup. Pertanyaannya, kamu punya destiny itu apa? Nanti maksud destiny, tujuan ilahi. Selama tujuan ilahi ada dalam pribadi kamu, apapun kecelakaan roh mau tidak akan memungkiri kamu. Itu perkataan Kristus sama. Jadi selama destiny itu ada, kamu akan dibawa kepada destiny itu. Makanya dalam doa Tuhan, bawa aku kepada destiny. Saya selalu bilang di lantai surga, bawa aku kepada destiny. Karena kenapa? Karena ketika kita hidup dalam destiny, makanya lagu tadi, hidupku menggenapi firman. Ketika kita hidup dalam firman, mujizat akan menyertai kita. Itu dia, mujizat akan menyertai kita. Ketika kamu dombanya Allah, gembala akan membawa kamu kepada apa yang dia inginkan. Gembala akan membawa kamu kepada apa yang dia mau. Tuhan akan membawa kamu bukan kepada apa yang kamu mau, tetapi apa yang dia mau. Kalau kamu mau, kamu hanya melihat dia. Saya pernah ilustrasi mungkin di orang sana dulu. Saudara tahu kenapa kita dikatakan domba? Kalau ibu bahasa ibu pasti ingat. Domba itu tidak bisa memikul beban berat. Domba tidak bisa memikul beban berat. Makanya ketika domba bulunya tebal sekali, itu harus dipotong, bukan untuk menguntungkan pengembalanya, bukan, supaya dia tidak jatuh. Coba bayangkan kalau domba punya bulu berat, bulu banyak, hujan, lebat. Kakinya, coba tengok, domba kakinya kecil, jadi dia akan berbalik. Domba kalau sudah berbalik mati, karena dia nggak bisa berdiri lagi. Makanya domba nggak bisa berbeban berat. Ketika bulunya tebal dipotong, bukan untuk menguntungkan gembala, enggak, supaya dombanya nggak keberatan memikul. Kalau kamu domba punya beban berat, kamu harus rela Tuhan potong itu rambut itu apa, bulu-bulu itu apa, masalah kamu, supaya kamu nggak memikul beban berat. Mati menurut saya nangkap ya. You punya kaki hanya segini, ya, tapi beban berat kamu masalah, berikan sama Tuhan. Dipotong. Yang kedua, kenapa tidak dikatakan domba? Domba batas pandangan matanya hanya 7 meter. Selebihnya dia tidak nampak lagi. Jadi ketika domba itu berjalan, makanya domba akan mendengar suara tongkat gembalanya. Dia akan mengikuti sumber suara itu. Pandangan mata kamu hanya sebatas berapa meter. Ini berbicara soal kehidupan ke depan. Kamu nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup ke depan. Kamu nggak tahu apa yang terjadi masa yang akan datang. Tapi ingat, ketika kamu dalam gembala membawa kamu kepada apa yang dia mau. Saya kembali bilang ya, saya kembali katakan, tidak mungkin gembala membawa kepada hal yang lumpur-lumpur, yang batu-batu, yang curang. Yang membawa kamu kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa. Ini berbicara soal masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh kesuksesan, masa depan yang penuh keberhasilan. Makanya Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kamu akan kekurangan ketika kamu jadi Tuhan gembalamu. Kamu bilang sama saya, kenapa aku kekurangan? Saya tanya, Tuhan siapamu? Siapakah jika kalau kamu domba yang mau, dia bertanggung jawab untuk hidup. Amin. Yang berikan aja. Berikan Tuhan gembalamu. Iya kalau saya? Iya. Iya. Iya kan? Yang ketiga, yang terakhir. Oke, yang terakhir karena kita akan pertemuan. Saudara-saudara yang terkasih
dalam Yesus Kristus, alasan kenapa kita jadikan Tuhan gembala kita, karena Dia pasti memberikan yang terbaik. Ini yang saya bilang. Gembala tidak mungkin memberikan rumput yang kering kepada domba-dombanya. Betul. Saya bilang, gembala tidak mungkin memberikan rumput yang kering. Tidak mungkin gembala memberikan air bludek, air kotor kepada domba-dombanya. Betul ya? Pernah nggak saudara lihat seorang gembala memberikan rumput yang kena rondak kepada domba-dombanya? Maksud. Kata orang Bang Jaya. Gimana Bang Iya, Bang Jaya? Jaya. Gimana Bang Jaya? Dikasih Tidak mungkin seorang gembala memberikan rumput yang sudah dirondak kepada domba-dombanya, karena domba-dombanya pasti dinari lagi. Mati, nangis pula nanti kan. Tidak mungkin seorang gembala memberikan air yang kotor kepada domba-domba. Pasti ada yang bersih. Pasti ini Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada diri kita. Tuhan tak akan memberikan yang setengah-setengah. Karena Tuhan itu bukan Allah yang kekurangan. Dia berkelimpahan, Dia pasti berikan yang terbaik. Amin. Dia berikan yang terbaik untuk masa depanmu. Dia berikan yang terbaik untuk keluarga. Dia berikan yang terbaik untuk apa yang kamu perlu. Pasti. Masa Tuhan berikan yang saya-saya? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan kekurangan bukan. Makanya saya selalu bilang, kualitas imanmu menentukan kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Bagaimana kualitas iman? Saya bilang ya, kualitas imanmu menentukan kuasa Allah bekerja dalam dirimu. Kalau kita tidak punya iman, mujizat tidak akan terjadi. Percayalah. Tapi ketika kamu punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman itu yang mendatangkan mujizat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai gembala pasti memberikan yang terbaik dalam hidupnya, dalam hubungannya. Pernah baca Injil Markus, Injil Matius, itu banyak sekali tuh tentang domba, tentang suara domba, tentang gembala itu banyak. Nanti saudara boleh baca. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kembali katakan, gembala pasti memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Begitu juga dengan saya dan saudara, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya. Nggak mungkin nggak.